Selamat datang Ruben Amorim di kerasnya Premier League, ya kan? Dan penampilan perdana di kandang Ipswich ya? Iya. Di kandang Ipswich. Ini kalau ngomongin matematika ya. Iya, gimana Bang DJ? Ini nggak apa-apa matematika dulu. ya. Iya. Ipswich tuh kemarin menang lawan Spurs kan? Sebelum jeda internasional kan? Iya betul. Iya kan? Itu kemenangan pertama. Kemenangan pertama. Ya kan? Di kandang Spurs. Iya. Spurs yang ngalahin MU. Iya, 3-0. 3-0. Ya harusnya sih. After international break yang akan break, kita akan kembali ke pertandingan-pertandingan di liga kesayangan kita yaitu Premier League. Yeay! Yang dimana di situ akan ada debut dari seorang manajer dari salah satu klub besar di Premier League, Manchester United, yaitu Ruben Amorim. Ya. Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Revli. Kembali lagi berdua bersama Bang DJ. Yes. Match week ke-12. Match week ke-12. Betul. Salah satu yang dinanti adalah Ruben Amorim. Tapi Bang DJ, sebelum ke Ruben Amorim yang akan kita bahas nanti ya, gue pengen mulai dari match week ke-12 ini. Rentang poin dari rank 3 sampai rank 13 itu hanya berjarak 4. Nah, gue kebayang nih Bang DJ di match week nanti, mungkin di luar itu 3 atau 4 pertandingan yang tidak menentukan dari posisi 3 sampai 13 ini. Oh, artinya tidak melibatkan tim-tim yang ada di peringkat 3 sampai 13. Oke. Jadi gue rasa ada beberapa match krusial yang bisa menentukan posisi dia di next week-nya gitu. Posisi-posisi mereka, dan gue pengen mulai dari match Arsenal melawan Nottingham Forest. Oke. Ini ranking 4 lawan ranking 5 yang selisih poinnya mungkin cuma 1 kalau gue nggak salah. Di ranking 4 sama 5. Arsenal sama Nottingham Forest poinnya bukannya sama? Sama ya? 19. Iya kan? Oh iya berarti. Kan udah 11 pertandingan mereka jalani ya. Iya. Intinya ini akan ketat nih Bang DJ maksud gue. Walaupun mungkin gue agak sedikit salah karena poin yang udah gue sebut, tapi menatap lagi ini 2 tim yang akan ngotot nanti nih Bang DJ. Iya, ini salah satu pertandingan di match week ke-12 yang tentu akan menyita perhatian banyak kita pecinta Liga Inggris. Lebih karena Arsenal yang dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League belum meraih kemenangan, menghadapi Nottingham Forest. Walaupun sebelum jeda internasional mereka mengalami kekalahan dari Newcastle United, tetapi kinerja dari tim besutan Nuno Espirito Santo ini diberikan acungan jempol. Dari 11 pertandingan mereka meraih 5 kemenangan, 4 kasih imbang dan 2 kali kalah. Itu yang membuat Nottingham Forest saat ini barangkali ada di 5 besar ya, 4 besar atau 5 besar. 5 besar. Kalau ngobrolin squad, kalau ngomongin dari komposisi dan kapasitas pemain, ditambah lagi pertandingan digelar di Emirates, laga Arsenal Nottingham Forest, harusnya, idealnya di atas kertas, pertandingan ini akan menjadi milik dari The Gunners. Harusnya. Tetapi apakah Meriam London bisa meraih poin sempurna dengan mudah menghadapi Nottingham Forest? Nanti dulu, ya kan? Karena ada PR yang harus diselesaikan oleh Mikel Arteta terhadap timnya, yaitu kepercayaan diri untuk bisa berbuat lebih banyak, create chances, memaksimalkan efektivitas serangan mereka untuk bisa mencetak gol lebih banyak. Karena dalam 4 laga terakhir kan mereka belum bisa menang kan. Sebelum jeda internasional kalau nggak salah Arsenal juga kemarin itu Arsenal seri sama Chelsea. Sama Chelsea kan? Seri sama Chelsea. Sementara Nottingham Forest lepas dari kekalahan dari Newcastle, sebelum-sebelumnya mereka bermain cukup baik. Nah, tetapi gue harus bilang bahwa Arsenal harus diunggulkan bisa lebih menang. Odegaard kan sudah bermain waktu menghadapi Chelsea. Kemarin di laga internasional, jeda internasional ini barangkali dia karena dia tidak ikut memulihkan lebih stamina, kemudian kondisi dari cedera, kebugaran. Gua rasa dia akan lebih siap untuk bisa memimpin
lini tengah terutama ya, dan lini penyerangan untuk Arsenal. Yeah. Dan ini akan menjadi keuntungan tersendiri buat Arsenal. Bagaimana mereka bisa punya seorang Odegaard yang punya kreativitas dalam memberikan solusi dalam penyerangan bagi Arsenal. Kalau gue sih kayak gitu ya. Sementara Nottingham Forest ya mereka bisa nggak bounce back betul. Setelah kekalahan 1-3 saat Lawan menjamu Newcastle United. Yeah. Yang jelas memang Espirito Santo juga terkenal sebagai pelatih yang cukup punya kapasitas untuk memainkan variasi taktik. Dan dilihat dari kinerja mereka juga menjadi, lepas hasil kalah 1-3, sebenarnya tim ini bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Waktu Newcastle kan juga mereka sebenarnya sempat lead lebih dulu, leading lebih dulu. Kalau gue sih itu ya, Dev. Lalu sendiri gimana ngelihat laga di Emirates nanti? Iya, sebagai pesaing Chelsea kan soalnya kan? Iya kan? Kalau gue ngelihatnya, gue ada setujunya sama lo di atas kertas, dan untuk laga nanti di atas kertas ya kita tahu Arsenal kualitasnya mungkin selevel atau dua level dibandingkan Nottingham Forest. Yeah. Yang kedua karena bermain di Emirates, atmosfer stadium mungkin bisa berpengaruh juga. Tapi gue lihat di sini kematangan mungkin ada di Arsenal justru. Iya. Karena tentu. Karena pemain-pemain penting yang ada di Arsenal mungkin hanya Saliba ya kemarin yang berangkat ke Prancis internasional. Oke. Declan Rice, Bukayo Saka, dan juga Odegaard tadi juga lu mention dia nggak berangkat ke Inggris atau nggak berangkat ke negaranya masing-masing karena pemulihan untuk kebugaran untuk match fitnessnya mereka. Yeah. Dan gue lihat di situ ada sebuah mungkin salah satu tindakan yang cukup bijak dari Arteta agar skuad Arsenal yang dia miliki ini untuk menghadapi liga dan pertandingan-pertandingan yang akan datang di akhir penghujung tahun ini ya untuk cukup baik gitu loh. Betul. Dan gue rasa dimulai di match melawan Nottingham Forest akhir pekan nanti. Betul. Gitu. Jadi gue rasa kalaupun Nottingham Forest tidak merubah gaya komposisi permainan, ini akan sulit untuk Nottingham Forest kalau gue lihatnya. Gitu sih Bang DJ. Karena ya kita tahu kemarin serangan yang dilakukan oleh Nottingham Forest banyak yang dipotong juga oleh Newcastle. Jadi kalau lu masih menerapkan itu melawan Arsenal ya agak susah sih. Ya gue cuma pengen lihat responnya bagaimana para pemain Arsenal punya keinginan kuat untuk menang. Ya. Artinya keuntungan Odegaard sudah bisa bermain, kemudian kondisi bugar dari sejumlah pemain inti, itu seharusnya menjadi sebuah keuntungan yang harus dimanifestasi menjadi sebuah hasil akhir yang baik. Ya. Dan kalau gue sih bilang Arsenal akan memenangkan laga ini. Bahkan kalau memungkinkan malah bisa menang telak menurut gue. Lepas Forest ya cukup kuat juga di barisan pertahanan, Aina yang cukup bermain baik di belakang gitu ya. Tapi ya buat Forest juga nggak mudah main di Emirates untuk menang, meskipun pernah menang dulu lawan Liverpool di Anfield, tapi itu kan udah lewat lah. Itu udah lewat. Dan ya kalau gue rasa sih untuk Arsenal tambahan sedikit lagi paling Bang DJ ini skuadnya udah balik semua. Jurrien Timber sama Calafiori udah balik pulih ya. Udah pulih juga. Kayaknya Calafiori pun udah bisa dipastikan bisa main nanti ketika lawan Nottingham Forest. Artinya Arteta punya varians yang untuk bisa memainkan siapa aja yang bisa dimainkan sesuai dengan taktik kebutuhannya. Betul. Arsenal. Itu dia makanya, dan Arsenal mulai akhir pekan nanti sudah ya at least kalau misalkan analoginya sebagai bensin mungkin udah di 90% nih dia nih. Jadi kita lihat lah, karena gini, Arsenal dengan aja, gitu. Posisi 19 tertinggal 9 poin dari Liverpool. Kalau mereka masih ingin ya memelihara mimpi untuk bisa juara musim ini, ya lu nggak boleh lagi kehilangan poin-poin yang betul. Karena sekarang nasibnya selain lu kontrol pertandingan yang lu punya, lu juga harus masih harus berhadap tim lain tergelincir. Betul. Nah, yang tidak terkontrol itu kan belakangan. Yang bisa lu kontrol adalah lu memenangkan laga demi laga. Iya. Ya kan? Nggak ada alasan sih sebenarnya. Dan ini ngerinya nih, kalau sampai dia kalah, ya gue yakin Arteta out itu semakin kuat. Semakin kuat. Apalagi Bang DJ ditambah siang ini tadi gue barusan banget baca di Mr. Here We Go bahwa Pep Guardiola akan terus di Manchester City selama satu musim ke depan. Jadi musim 2025-2026 ya, itu Pep masih akan memegang City gitu. Katanya gitu ya? Iya.
Walaupun kita lihat Manchester City di 4 pertandingan di semua kompetisi tidak bisa meraih kemenangan, dan itu juga kan bukan tidak meraih kemenangan, kalah. Iya kan? Iya, kan gak meraih kemenangan sama aja gitu. Iya, kan bisa aja seri. Oh iya deh, betul. Iya kan? Tidak meraih kemenangan. Iya betul. Lu lawan gua aja lu kan. Enggak. Iya. Karena gini, City pekan ini menghadapi Spurs, ya kan? Ini laga penting. Bagaimana mereka bisa merespon 4 laga tanpa kemenangan dan selalu kalah. Dan ingat, itu diawali dengan kekalahan dari Spurs. Di Piala Carling, Carabao Cup. Nah, itu yang jadi catatan. Ya itu yang menarik sih. Kita pengen lihat main di Etihad, respon apa yang bisa ditunjukkan oleh Bernardo Silva dan kawan-kawan saat menghadapi Spurs, ya kan? Kalau update-nya sih gua baru mendapatkan info kalau hanya Kevin De Bruyne yang udah balik gitu. Grealish, Doku, gua masih belum dapat update lagi ya kan waktu lawan Brighton gitu kan? Kevin De Bruyne juga udah di bench kan. Udah. Cuma waktu itu tidak turun main. Iya. Ya gini ya, Dev, kita bahas City lawan Spurs. Iya. 2 anggota Big Six katanya, walaupun Spurs lebih labil lah ya. Siapa sih yang melabeli Spurs itu Big Six? Ya udahlah, gue sih iyain lah. Cuma kan dari anggota Big Six emang Spurs yang kayaknya zaman lu suka bola kayaknya belum pernah lihat Spurs juara kan gitu kan di turnamen apapun. Tapi gini, Spurs kan seminggu sebelum jeda internasional kan ini kacau banget ya. Kalah dari Ipswich 2-1 tim promosi saat bermain di kandang sendiri. Yang menjadi kemenangan pertama Ipswich di Premier League sejak mereka kembali terakhir 22 tahun lalu. Iya kan? 22. Kan 22 kemenangan pertama Premier League setelah 22 tahun kan Ipswich betul. belum pernah lagi masuk ke Premier League. Nah, sekarang bagaimana Son Heung-min dan kawan-kawan datang ke Etihad untuk bisa meraih poin dari City yang tadi butuh kemenangan, tidak hanya poin seri loh, bukan poin kemenangan untuk bisa kembali menumbuhkan gairah dari para pemain Spurs. Bukan City, karena City kan kalah 4 kali kan. Okay. Dan gue yakin Pep Guardiola ya dalam metode kepelatihannya dia ataupun bagaimana dia memimpin tim manajerial, ini pasti dia udah menyuntikkan semangat dan seperti himbauan bahwa lu harus bermain serius. Sudah memperhitungkan lah. Iya. Lu Pep Guardiola kalah 4 kali berturut-turut, baru pertama kali dia megang tim, timnya kalah dalam 4 laga berturut-turut dalam semua kompetisi. Kan bukan nggak mungkin sih, agak gila aja kalau bisa sampai 5 kali. 5 kali. Iya kan? Walaupun gue berharap ya mudah-mudahan akan jadi yang kelima ya, kekalahan City. Iya, karena tapi gini, kalau Kevin De Bruyne bisa main, ya ini kan menjadi sebuah doping dan fit doping khusus untuk Manchester City dalam laga menjamu Spurs. Ya kan? Kita rindu lah kreativitas Kevin De Bruyne, assist-assistnya yang luar biasa gitu kan. Dan terutama pasti yang rindu Erling Haaland. Iya kan? Lepas tanpa Kevin De Bruyne dia sempat cetak 1 gol seperti itu. Tapi relatif itu agak sangat berbeda ketika City diperkuat Kevin De Bruyne. Betul. Walaupun City masih tanpa Rodri kan sampai akhir musim depan kan. Ya kan, akhir musim ini. Jadi bagaimana mereka bisa merespon ini ketika menghadapi Spurs. Tapi Spurs kan juga sebenarnya Spurs ya kalau dalam kondisi formal mereka bisa bermain baik. Lagi form yang bagus ya. Iya. Ini kan juga bukan tim yang kacangan. Betul. Lawatan mereka ke kota Manchester saat datang ke Old Trafford kan berakhir dengan kemenangan 3-0. Tapi itu Son Heung-min, Dejan Kulusevski, ya kan? Richarlison, kemudian James Maddison. Kalau mereka dalam form terbaik, ini juga akan sangat mengerikan sih sebenarnya. Kulusevski kemarin di laga internasional bikin brace kalau nggak salah. Iya. Buat Swedia ya, Swedia ya kan. Selain Gyökeres yang cetak 4 gol. Wah, Gyökeres mah. Kan? Ya tapi itu nanti kita bahas Gyökeres. Tapi intinya Manchester City dalam kondisi dia butuh menang, dia harusnya punya motivasi ekstra. Betul. Tapi Spurs juga dia butuh poin, butuh menangan untuk supaya dia bisa lebih dekat ke 4 besar. Betul. Iya kan? Karena kan sekarang kalau misalkan mereka tertinggal bahkan poinnya di bawah Brighton, di bawah Nottingham rank gitu 10. Masih di rank 10, iya kan? Kalau 16 poin.
dengan Liverpool. Enggak, maksudnya dia sekarang poinnya 16 poin. Iya. Artinya dia tertinggal 2 ya, sampai 3 poin lah dengan poin. posisi 4 besar kan. Artinya kalau dia bisa menang, iya betul. Ya kan? Dan dia juga mendekatkan jaraknya dengan City. City kalau kan masih 23 poin. Iya. Ya kan, seperti itu. Ini laga seru sih. Laga seimbang, tapi gua kalau Kevin De Bruyne dalam kondisi fit, gue yakin sih ini juga akan menjadi murni ini karena penampilan City dan keinginan mereka untuk bangkit ya. Yeah. Itu gue yakin sih City akan bisa menang. Bahkan kalau ya gue rindu aja sih assist De Bruyne diselesaikan oleh Erling Haaland dengan baik kan. Ya, biar udah lama kita nggak lihat Erling Haaland hat-trick ya kan. Iya, biar FPL-nya juga. Iya, kalau nggak gue buang aja deh. Ya kan? Mahal banget soalnya Erling Haaland. Iya, itu dia. Gue pengen lanjut lagi Bang DJ ke match yang itu kan match penutup di hari Sabtu ya kalau gue nggak salah tuh City Tottenham, dan gue pengen lanjut ke match di hari Minggunya yang dibuka sama ini dikit aja Liverpool sama Southampton. Kayaknya punya Liverpool lah ya kalau ngelihat match ini. Kejutan terbesar match ke-12 adalah kalau Liverpool kalah dari Southampton. Itu aja sih. Iya sih. Betul. Tapi kayaknya Liverpool yang semakin matang, Liverpool yang semakin kompak, Liverpool yang semakin memperlihatkan bahwa mereka menjadi kandidat kuat untuk jadi juara musim ini, sepertinya akan sulit untuk bisa dihadang oleh Southampton dalam apalagi mainnya kan di Southampton. Oh, mainnya di Southampton. Mainnya di Southampton. Ya itu paling keuntungan tersendiri buat Southampton, tapi kayaknya Liverpool sepanjang 11 pertandingan yang sudah dilakukan 5 atau 6 main di kandang lawan, Liverpool belum pernah kalah. Ya kan? Ya ini akan menjadi kesempatan Liverpool untuk bisa meraih poin dan berlari lebih kencang lagi, membuat jarak dengan tim-tim pesaingnya. Kan? Ya cuma kita lihat aja siapa skuad yang akan diturunkan. Kadang-kadang ya Mo Salah lagi masih bagus, ya kan masih lagi oke, on fire. Ya kita lihat di depan apakah Darwin Núñez akan mendapatkan kepercayaan. Kan kemarin waktu lawan Aston Villa terakhir Darwin Núñez starter. Iya. Ya tak gol lagi. Ya apakah itu bisa menjamin dia menjadi starter lagi atau Luis Diaz yang akan menjadi false nine untuk the Anfield Gang saat menghadapi Southampton. Ya intinya kalau Liverpool ini selagi semua skuadnya masih top of their form ya, gua rasa ini akan menjadi kemenangan yang nggak begitu sulit lah untuk wajar Liverpool. Bisa menjadi kemenangan yang wajar buat Liverpool. Betul. Ya kalau Liverpool menang ya kan Liverpool match week ke-12 ini apapun hasilnya dia tetap akan lead ya kan. Tapi kalau dia bisa menang, dia akan bisa lebih jauh poinnya dengan kalau City tidak bisa dapat poin sempurna dari laga menghadapi Spurs sebelumnya di hari Sabtu. Nah, ini selanjutnya ada laga-laga yang ditunggu oleh para fans ya. Ini ngomongin Manchester United. Iya betul. Oke, ya. Ada seorang debutan dari manajer baru dari Manchester United yaitu Ruben Amorim. Selamat datang Ruben Amorim di kerasnya Premier League, ya kan? Dan penampilan perdana di kandang Ipswich ya? Iya. Di kandang Ipswich. Ini kalau ngomongin matematika ya? Ya, gimana Bang DJ? Ini nggak apa-apa matematika dulu ya? Iya. Ipswich tuh kemarin menang lawan Spurs kan? Sebelum jeda internasional kan? Iya betul. Ya kan? Itu kemenangan pertama. Kemenangan pertama. Ya kan? Di kandang Spurs. Ya. Spurs yang ngalahin MU. Ya, 3-0. 3-0. Ya harusnya sih. Tapi gue dengan kardus lagi ya kan. Karena sepak bola tidak sematematika itu. Betul. Ya itu kan? yang penting itu. Yang paling ditunggu sekali lagi Ruben Amorim. Ya kan. Kalau lu sendiri apa yang lu dapat informasi jelang laga nanti? Beberapa hari terakhir gue nungguin first interview, first training dari Ruben Amorim. At least gue pengen lihat highlight lah. Yeah. Maksudnya bagaimana Ruben Amorim sampai di Old Trafford di Carrington dan bagaimana dia berbaur dengan lingkungan Manchester United gitu. Yeah. Dan kalau gue lihat sih Ruben Amorim merupakan seorang pelatih yang ini pendapat gue ya, memiliki sebuah karisma yang bisa mengatur atau mengontrol ruang ganti. At least itu dulu, karena itu yang terpenting gitu. Karena gue lihat di sini walaupun dia salah satu terobosan dia mempromosikan salah satu pemain muda usia 16 tahun kalau gue nggak salah. Gue lupa juga namanya siapa. Cuman yang jelas inilah yang pengen gue lihat dari Ruben Amorim
dan khususnya pelatih di MU yang bisa mengontrol ruang ganti. Dan gue ngelihat Amorim bisa melakukan hal itu, dan sayangnya karena masih yang ditayangkan di sosial media Manchester United itu adalah training yang pertama, jadi ya kita masih belum bisa ngelihat bagaimana Ruben Amorim berlatih dengan full squadnya karena kan masih international break kan kemarin bla 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 bla. Dan gue harap sih ya perubahan signifikan yang akan dibawa oleh Ruben Amorim, dan gue mengharapkan itu sih. Gitu. Ya itu sebenarnya harapan lo itu ya harapan fans MU, lo kan fans Chelsea, ya kan? Lo pasti berharapnya ya MU ya tetap kayak gini aja biar ada yang kita obrolin gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya. Enggak, gue pengen enggak, maksud gue gini. Perubahan yang paling nyata itu sebenarnya tipe permainan atau komposisi atau pola permainan apa yang akan Amorim bawa ke Theater of Dreams gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu yang ya harus kita saksikan di match nanti ketika MU lawan Ipswich kan gitu. Jadi gue masih kalau untuk skema permainan, komposisi atau apa segala macam gue masih belum bisa berandai-andai. Betul. Belum bisa apa namanya. Gue juga belum kebayang sih. Belum kebayang akan seperti apa. Yang jelas kalau dia di Sporting Lisbon, bukan Sporting Lisbon, Sporting CM namanya gitu. Artinya ketika dia pegang Sporting, ya terlihat bahwa dia memang sudah bertahun-tahun memegang tim itu, dan tim itu terlihat sangat solid. Apalagi ada figur kayak Victor Gyökeres yang bisa menjadi solusi untuk bisa mencetak gol. Nah, yang di Manchester United ini kan sebenarnya hal yang paling baru adalah bagaimana para pemain Manchester United percaya kepada Ruben Amorim untuk bisa memberikan warna baru, untuk bisa memberikan suasana baru, terlebih untuk memberikan keyakinan bahwa MU belum hilang dalam persaingan musim ini. Oke lah, kalau juara barangkali, ya kan? Gue sempat ada komentar kalau MU juara bang itu TV lo pasti udah salah kayak gitu kan. Ngeri banget loh. Karena faktanya kan sebenarnya posisi dia kan nggak jauh banget dengan peringkat keempat ya. Iya itu dia yang tadi awal gue bilang. Artinya cuma 4 poin kok. Iya, artinya kalau MU bisa memaksimalkan laga demi laga, ya kan? Dan bisa lebih tough lagi, lebih kuat lagi ketika menghadapi tim-tim besar. Ya paling nggak target lebih dekat ke 4 besar itu lebih realistis lah, lebih oke lah. Tapi seperti yang lu bilang, kalau dia pengen memberikan hasil yang signifikan, artinya dia harus bisa mendapatkan kepercayaan dari para pemain, dia harus bisa memimpin ruang ganti, menjadi nahkoda di ruang ganti, dan dia bisa menyampaikan dengan sangat baik bagaimana MU yang dia inginkan, cara main yang dia inginkan, dan itu bisa diterjemahkan para pemain di lapangan. Ujian pertama adalah Ipswich, ya kan? Sebenarnya kalau dari sisi kapasitas, Ipswich ini kan tim promosi. Betul. Ya kan? Tim promosi yang sebelum jeda internasional baru menang. Itu. Nah, itu kan juga barangkali menjadi momentum ekstra buat MU kan. Buat Ipswich. Buat Ipswich. Untuk bisa, gue habis menang nih. Gue nggak peduli. Ingin menjaga momentum. Iya. Dan Amorim tentu ingin menjadikan debut perdananya manis dong. Iya, betul. Iya kan? Dia nggak mau. Siapa sih yang mau? Iya kan? Kalau sampai kalah ya gua rasa fans MU udah ngomong, percuma nih kita diganti. Puyeng lagi ya. Puyeng lagi ya kan? Ya, mau gimana sih? Tapi udahlah. Itu laga yang kalau gue sih memprediksi Manchester United akan menang. Iyalah. Iya nggak? Iya. Pastilah, maksudnya kan yang namanya manajer baru pasti ada yang namanya honeymoon period, ada yang namanya angin segar, suasana baru. Tapi nggak ada honeymoon kalau buat gue sih. Amorim dari awal startnya harus kenceng. Dia harus menunjukkan bahwa MU lebih baik. Iya, maksud gue siapa tahu honeymoon period itu berlangsung sampai akhir musim dan sampai seterusnya gitu. Iya, itu sih. Kalau lu MU menang? MU lah. Iya. Jadi matematika harus tadi? Enggak lah itu. Oh, nggak bisa dong. Ipswich menang di kandang Spurs. Spurs menang di kandang MU. Nah, Ipswich MU kan mainnya di kandang Ipswich kan? Iya. Ya, MU menang lah. Ngeles cocok logi. Oke, Bang DJ. Chelsea dulu dong, lu bahas dikit. Lu tim lu gimana Chelsea pekan ke-12 nih? Chelsea lawan Leicester udah pasti menang. Wah, lu sombong. Iya, udah enggak usah dibahas peringkat 3, Bos. Yakin lu? Yakin dong. Semua aman, sehat? Aman, tenang aja. Cole Palmer nyetak gol banyak kan nih biar buat dipasang di FPL? Iya, pasti. Pasang aja. Sekali gue selalu pasang. Terus kalau tim-tim kayak Brighton, Brentford, Bournemouth? Paling Brighton sama Bournemouth nanti yang akan ketemu. Dan Brighton lawan Bournemouth? Iya. Ini laga seru deh. Iya kan? Iya sih seru, cuman mungkin laga yang cukup imbang lah. Iya. Mainnya di mana? Mainnya di Bournemouth. Di Bournemouth ya? Iya. Ya Bournemouth setelah kekalahan dari Brentford ya,
Ya pasti mereka ingin merespon, tak peduli lawannya Brighton yang baru ngalahin City sebelum jeda internasional. Ini laga seru sih. Laga seru. Mungkin nanti kita bahas setelah nanti aja di review ya. Iya. Jadi selamat datang pekan ke-12. Terlebih selamat datang Ruben Amorim. Semoga panjang umurnya di Old Trafford. Ya, semoga perform lah Ruben Amorim karena kita semua rindu akan kemenangan-kemenangan Manchester United dan juga fans-fansnya yang yakin kalau dia rindu fans MU ya, tapi sebagai pecinta sepak bola kita rindu MU yang menjadi salah satu kompetitor lah ya, kandidat untuk bisa menjadi juara. Jangan lupa saksikan match week ke-12 Premier League dan halftime break di edisi-edisi berikutnya. Sampai jumpa.